Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fil ilmi wa alimna at-ta'wil. Syukur alhamdulillah kita hari ini berjumpa pada materi psikotes. Tentunya sebelum saya melanjutkan materi ini, saya akan melakukan perkenalan diri saya terlebih dahulu. Siapakah saya dan nanti dilanjutkan siapakah saudara. Baik, perkenalkan nama saya adalah Ali Muhammad. Saya lahir di Jombang 2 Maret 1989 dan saya merupakan alumni dari program studi informatika. Di bawah ini adalah kontak person saya. Silahkan menghubungi saya jika ada kesulitan pada materi psikotes ini. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Mas dan Mbak untuk memperkenalkan diri Mas dan Mbak. Silahkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk materi tentang psikotes. Apa sih psikotes itu? Psikotes adalah suatu bentuk evaluasi atau tes tertulis, visual atau verbal yang dilakukan untuk mengukur atau menilai fungsi kognitif dan emosional seseorang. Karena fungsi kognitif dan emosional, hal ini tentu akan sangat berkaitan dengan karakter yang dimiliki oleh seseorang. Itu adalah penjelasan dari apa itu psikotes. Untuk apa sih psikotes itu? Yang pertama tentunya adalah untuk melamar pekerjaan, baik sebagai PNS, di pemerintahan, maupun di kantor swasta, di perusahaan, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendaftar. Mendaftar apa? Mendaftar kuliah, mendaftar SIM, kemudian mendaftar sebagai panitia diklat misalnya. Itu diperlukan suatu psikotes. Kemudian yang ketiga adalah untuk pemetaan. Untuk pemetaan apa? Pemetaan bakat, minat, dan pemetaan tentang ketelitian atau keahlian seseorang. Itu adalah fungsi dari psikotes. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang tipe-tipe psikotes. Psikotes itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah verbal test. Verbal test di sini bisa berbentuk analogi, sinonim, antonim, dan pengetahuan-pengetahuan tentang yang ada di dunia ini. Jadi, teman-teman harus punya pengetahuan untuk bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Kemudian ada figur test. Figur test adalah tes yang dilakukan dengan menggambar suatu objek. Dengan menggambar, psikologi atau seseorang yang menilai bapak saudara-saudara bisa mengetahui karakter, ketelitian, bahkan kesigapan saudara-saudara di sini. Itu adalah fungsi figur test. Kemudian ada Pauli dan Kraepelin test. Tes ini biasanya disebut sebagai tes koran. Fungsinya adalah untuk menjumlahkan secara vertikal atau horizontal daripada angka-angka yang sudah disajikan. Tentunya diberi batasan waktu. Fungsinya adalah apa? Untuk menilai ketepatan, ketelitian, dan ketepatan. Itu adalah beberapa tipe dari psikotes. Hari ini kita akan mempelajari tentang verbal test. Nah, tentunya saudara sudah familiar tentang verbal test ini. Pertama, tes analogi. Haus, minum. Kalau terang,
berarti lampu. Kayak gitu ya. Kalau haus, ya pasangannya dengan minum. Kalau terang, pasangannya pasti ada lampu. Kemudian soal kedua, mahkota raja. Kalau helm, coba. Ya, kalau yang pertama tadi haus adalah lampu. Kemudian kalau mahkota raja, maka helm adalah pilot. Karena nggak mungkin ratu itu pakai helm peragawan, pakai helm. Ya, mungkin peragawannya itu dia peragawan helm. Ya, tapi umumnya dia pilot yang pakai helm. Kemudian perusahaan karyawan. Kalau sekolah, ya benar, ada pelajar. Kemudian rokok ada asbak. Kemudian kalau air, selokan atau ember. Nah, kalau air kotor, selokan. Kalau ember, ya digunakan untuk menampung air. Jadi konteks dari nomor 4 itu adalah wadah. Ketika seseorang dihadapkan dengan asbak, itu adalah wadah dari abu rokok. Tapi kalau ember adalah wadah dari air. Jarang-jarang orang pakai selokan atau tidak pernah sama sekali orang menggunakan selokan sebagai wadah air. Kemudian ada tes sinonim dan antonim. Pertama kita sinonim dulu. Ini sinonim, sinonim. Kemudian ini antonimnya. Sinonim adalah persamaan kata. Yang pertama, proteksi. Persamaan katanya adalah ya. Ya, proteksi perlindungan. Oke. Benar. Kemudian pandir dia bebal. Karena pandir itu persamaannya bebal ya. Agak pintar, agak jenius itu hampir sama. Dia memiliki konteks yang sama. Tapi bebal adalah persamaan atau sinonim yang tepat untuk kata pandir. Kata cabul pendek kan nggak mungkin. Karena dia pandir itu bebal. Kemudian ada anonim. Anonim persamaannya adalah ya nama kecil. Anonim adalah nama kecil. Ada nama singkatan, singkatan, kepanjangan dari tanpa nama. Nah, nama singkatan dan singkatan mirip-mirip, kepanjangan enggak ya, nama kecil. Benar, berarti tes yang anonim udah benar. Kemudian ada materi antonim. Antonim adalah lawan kata, temporer. Lawan katanya adalah sering. Sering. Jarang, sesekali itu persamaan. Sinonimnya dari temporer. Kemudian antonimnya otomatis adalah sering. Kemudian soal berikutnya ada pangkal. Pangkal, jadi ada hulu, pangkal sungai. Hulu ada hilir. Kalau hulu itu di awal sama hulu awal, hilir adalah ujung. Kalau antonim, pangkal antonimnya ujung. Nah, ini adalah soal silahkan dijawab. Tuba. Ada peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Berarti air susunya itu manis. Nah, air tubanya otomatis pahit. Kalau manis, dari deretan jawaban ini yang benar adalah B, madu manis.
Oke, itu aja materi yang bisa saya sampaikan tentang verbal test. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Saya open 24 jam di kontak ini ya. Silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.